3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membahas tentang kesehatan mental. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gemma Rizky Fajar dengan akhiran NIM 82. Perkenalkan, nama saya Farrozi dengan akhiran NIM 39. Dan saya Khairul Fikri dengan akhiran NIM 84. Dan saya Intan Liana dengan akhiran NIM yaitu 61. Dan saya Juli Hartono dengan akhiran NIM 90. Dan saya Naila Sabila Putri dengan akhiran NIM 58. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan kesehatan mental. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang dapat mengelola emosi, pikiran, dan perilaku sehari-hari dengan baik. Contohnya, Baik, contoh yang pertama yaitu gangguan tidur atau insomnia. Gejalanya susah tidur, sering bangun, dan sering merasa lelah seharian. Yang kedua, gangguan stres pasca trauma. Gejalanya flashback, mimpi buruk, atau hindari pemicu tertentu. Yang ketiga yaitu depresi atau depression. Faktor pemicunya yaitu isolasi sosial selama lockdown, bullying online, atau tekanan finansial keluarga. Dan yang selanjutnya yaitu gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Gejalanya seperti sulit berkonsentrasi dan terganggu hiperaktivitas. Yang terakhir, gangguan mood musiman atau saat gejalanya seperti depresi ringan pada musim tertentu. nah, dan penyebab dan faktor risiko saat ini. Yang pertama, teknologi dan media sosial. Yang kedua, stres pandemi. Yang ketiga yaitu tekanan sosial. Dan yang keempat, faktor biologis. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita lebih bahas dalam lagi tentang kesehatan mental. Apa pendapat kalian tentang definisinya? Saya pikir kesehatan mental itu lebih dari sekadar tidak gila, tapi juga tentang keseimbangan, emosi, dan kemampuan menghadapi stres. Setuju Fikri. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang bisa mengatasi stres sehari-hari, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Tapi sayangnya banyak orang yang masih menganggapnya tabu. Ya, stigma itu masalah besar. Saya pernah dengar teman saya yang depresi tapi takut bilang karena takut dikucilkan. Padahal masalah seperti anxiety atau burnout itu umum, terutama di era ini. Betul, Nay. Menurut Kemenkes Indonesia menunjukkan 1 dari 4 orang pernah mengalami gangguan mental. Kita perlu edukasi lebih banyak. Apa tips kalian untuk menjaga kesehatan mental? Saya sarankan olahraga rutin dan meditasi. Misalnya, mindfulness bisa membantu kurangi stres. Juga bicara dengan teman atau profesional. Kalau perlu, jangan tahan sendiri. Dan saya tambahkan lagi, pola makan sehat dan tidur yang cukup. Saya baca dari studi Harvard, tidur yang kurang bisa mengakibatkan risiko depresi. Dan jangan lupa media sosial bisa jadi trigger untuk penggunanya. Bagus poinnya, Jul. Untuk remaja seperti kita, tekanan akademi tinggi. Saya pikir sekolah harus lebih perhatikan seperti program konseling. Kalau ada yang lagi down, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman? Oke, saya dukung kamu sih. Dengarkan tanpa menghakimi, tawarkan bantuan, atau sarankan cari ahli. Ingat, kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik, perlu perawatan yang rutin. Kesimpulannya, kesehatan mental penting untuk semua. Mari kita mulai dari diri sendiri dan kurangi stigma. Siapa yang mau share pengalaman pribadi? Saya pernah coba terapi online, lumayan bantu. Kalau kalian butuh sumber, cek situs Kemenkes atau hotline seperti 119. Nah, dan tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama, olahraga rutin. Yang kedua, meditasi dan mindfulness. Yang ketiga yaitu tidur cukup. Yang keempat, berhubungan sosial.
Yang kelima, batasi penggunaan media sosial. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi pembahasan kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu adalah kesehatan mental fondasi kehidupan yang sehat. Dengan kesadaran dan tindakan dini, banyak gangguan dapat dicegah atau dikelola. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala, jangan ragu mencari bantuan. Sumbernya itu WHO, APA, dan Kemenkes RI. Jika perlu materi lebih detail, beritahu saya. Sekian dari kami, kelompok 16. Jikalau ada salah kata atau kekurangan dalam materi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.